Selamat datang di channel Dijamin, dan kali ini kita akan review jam tangan keren ini dari Casio seri WS1600H yang rilis tahun 2023 sekitar bulan Mei. Dan gak lengkap kalau kita ngobrolin jam ini tanpa nyolek seri sebelumnya, yaitu AE1300. Kenapa? Karena sebenarnya dua jam tangan ini punya program yang sama. Bentar ya, ini ya 2991, yang AE1300 itu juga sama 2991. Jadi dia menunya kemudian functionsnya itu juga sama. Oke, langsung aja. Jadi untuk jam tangan ini kita cek ukurannya. Untuk panjangnya atau lak-to-lak ini 45 mm, untuk lebarnya 42,1, dan tebalnya ini adalah 12,5 mm, dan bobotnya adalah 39 gram. Jadi secara ukuran itu sama kayak AE1300 dan sama juga kayak AE1200. Sama ya. Case-nya juga sama, strapnya juga sama persis, terus posisi tombolnya juga sama. Untuk water resistnya juga sama 100 meter, dan untuk baterainya juga sama, tahan 10 tahun pakai CR2025. Oke, sekarang kita zoom in, kita lihat nih. Oke, untuk bodinya ini dari resin, dan seperti biasa Casio kalau bikin bodi pakai resin tuh rapi lah ya, kayak gini. Terus kemudian untuk kristalnya ini resin, jadi bukan mineral glass, artinya dia gampang baret, jadi hati-hati. Kalau misal pengen aman dikasih aja screen protector, ada yang jual online. Mau bikin sendiri juga bisa pakai screen protector yang itu generik, dipotong aja gampang. Terus ya karena permukaannya rata, jadi kalau pakai protektor gampang ya masangnya. Terus kemudian untuk tombolnya di kiri ada dua, adjust sama mode. Di kanan ada light sama start. Sekalian kita lihat untuk tombol lightnya kayak apa. Jadi dia ada dua lampu di kiri kanan bawah ya. Dan kurang lebih ini tingkat terangnya sama kayak AE1300. Nih bentar, kan kurang lebih sama, nggak ada yang jauh lebih terang atau gimana. Oke, nyalain lampu lagi. Sekarang kita ngobrolin mengenai displaynya. Jadi untuk jam tangan ini di sebelah atas ini kalau dilihat ada animasi detik ya, dari 0 sampai 10, terus nanti akumulasi dia ke bawahnya ini dari 10 sampai 60, dan nanti dari bawah ini akumulasi ke kanan ini untuk menitnya. Oke. Nah, ini yang membuat jam tangan ini sedikit berbeda, atau boleh dibilang malah jadi lebih improve, lebih lebih enak atau lebih intuitif buat dibaca dibandingin AE1300. Karena yang AE1300 itu untuk detiknya yang tengah ya. Ntar masuk ke ini dulu. Oke, detiknya yang tengah, terus kemudian per 10 detiknya ke kiri, terus nanti menitnya ke kanan. Jadi loncat-loncat. Sementara untuk yang WS1600 ini intuitif banget, dari sini ngumpul ke kanannya, ngumpul ke kanan. Oke, terus kemudian di bawahnya ada hari, kemudian ini bulan dan tanggal. Dan di bawahnya lagi ada jam, menit, detik seperti biasa. Nah ini kalau dibandingin sama ini AE1300, untuk harinya itu lebih ini ya, lebih gede, Friday ya, lebih gede untuk fontnya. Kemudian untuk bulan dan tanggalnya juga lebih gede. Cuman kalau dilihat di sini emang sekilas kayaknya dia kalah kontras ya. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang Casio seri-seri digital yang baru itu displaynya dia dibuat lebih kelihatan detail pada saat dimiringin. Jadi ini kalau begitu udah miring, yang seri-seri lama itu kalah kontras ya. Yang Casio yang baru lebih mudah dibaca, lebih jelas. Yang seri lama udah mulai kebayang nih, udah mulai berbayang begitu di sudut-sudut ekstrim kayak gini ya. Kelihatan ya, AE1300 nya udah mulai kabur, sementara yang WS1600 lebih detail. Jadi memang dia kalah pada saat tegak lurus kayak gini untuk kontrasnya. Tapi sorry, ini pengaruh posisi lampunya. Memang lampunya untuk nge-shoot ini di sebelah kiri, jadi kelihatan lebih kurang representatif ya. Oke. Tapi begitu udah miring, udah posisi posisi baca, dia lebih kontras, ya kan? Dan ya memang sih untuk secara angkanya yang jam, menit, detik untuk yang AE1300 memang lebih tebal. Oke. Lanjut lagi, untuk case-nya di belakang dia pakai ini stainless steel back, pakai 4 skrup seperti biasa, ada engravingnya kayak gini. Kalau mau ngelepas pakai ini ya, obeng plus kecil.
Terus untuk strapnya ini nempel pakai spring bar 18 mm, dan untuk strapnya ini sama persis kayak punya AI 1200, 1300. Kalau misal putus nyari sparenya gampang. Bakalnya juga sama plastik, kemudian ininya resin, sama aja, nggak ada yang beda dari AI 1200, 1300 dengan bodinya jam tangan ini. Kemudian berikutnya kita ngobrolin mengenai menu-menu di dalamnya. Kalau teman-teman yang udah biasa pakai AI 1300 mungkin udah hafal, tapi yang belum ya mungkin silahkan sambil disimak. Ini timekeeping, di sini ada ya biasa lah ya, kalender, kemudian ada jam, menit, detik. Oke. Mode berikutnya adalah ini. Oh sorry. Untuk timekeeping ini teman-teman bisa ganti dari mode 24 jam menjadi 12 jam AM PM. Pakai pencet ini aja, start button. Cuman karena ini masih pagi jadi nggak kelihatan. Kalau ini misal 22 jadinya 10 PM gitu. Oke. Lanjut berikutnya stopwatch. Nah ini yang agak unik untuk seri-seri ini, WS 1600 dan AI 1300. Kalau dipencet start ini ada dua yang running, yang atas sama bawah ya. Yang atas ini kalau kita pencet start lagi dia berhenti, yang bawah masih running. Ini kayaknya memang jam didesain untuk kayak wasit-wasit olahraga, wasit bola dan sebagainya. Jadi begitu pertandingan selesai untuk 45 menit pertama ya, ini si wasitnya bisa ngitung nih nanti selisihnya antara atas yang bawah itu berapa detik atau berapa menit. Nah itu jadi injury time gitu sih. Dan untuk teman-teman yang nggak biasa pakai stopwatch untuk fungsi seperti itu mungkin agak bingung, tapi ya di bawah simpel aja, yang atas aja yang dipakai kalau untuk pakai start stop ya. Terus untuk nge-reset ini kalau udah berhenti yang atas sudah nggak nambah waktunya, tinggal pencet dan tahan tombol adjust. Oke, dia akan reset. Oke, lanjut. Untuk berikutnya kita di sini ada timer. Nah, timer dia ada dua, satu adalah preset timer dan satu adalah interval timer. Ini adalah preset timer, jadi teman-teman tinggal pilih dari salah pencet. Untuk timer dia ada beberapa pilihan, pencet adjust ya. Ada 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, oke. Dan tinggal start stop aja. Terus gimana kalau misal pengen timer yang cuma 5 menit? Gak bisa dong? Oh bisa. Teman-teman bisa manfaatin yang interval timer. Jadi mode berikutnya INT, interval timer. Di sini ada 9 timer yang bisa disetting dan dia akan running berurutan interval 1, 2 sampai 9. Dan ini aku setting buat Pomodoro teknik. Jadi kalau misalnya teman-teman yang freelance atau kerja di rumah, kerja sendiri, itu bisa disetting ini misal nih 25 menit kerja, terus habis itu pencet adjust dulu ya. Terus interval 2 ini 5 menit istirahat, 25 menit kerja, 5 menit istirahat dan seterusnya. Nanti baru yang keempat 25 menit kerja, 30 menit break lama. Interval 9 aku kosongin. Nah teman-teman yang mau pakai ini untuk timer misal 5 menit gitu ya, setting aja 5 menit. Gampang, dari pada saat ini ya kedip ya, INT nya ini kedip, pencet mode, dia pindah ke menitnya. Nanti tinggal dipencet ini aja, light untuk ngurangin, start untuk nambahin. Terus kalau mau ke detiknya ya tinggal pencet mode, dia ke detik bisa dikurangin, bisa ditambahin. Tapi ini ya geraknya tiap 5 detik. Oke. Terus pencet lagi, ini artinya mau lanjut sekali running atau mau auto repeat. Kalau auto repeat pencet start. Oke. Nah kalau teman-teman mau pakai interval 1, misal buat 5 menit tadi ya, dan nggak mau pakai interval timernya, jadi cuman mau pakai satu interval aja, jadi nggak yang interval 2 sampai 9 mau nggak dipakai ya, simple. Nanti tinggal geser ke interval 2, terus dikosongin, interval 3 dikosongin, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga dikosongin. Jadi yang running cuman interval 1. Oke. Semoga cukup membantu karena memang settingnya agak rumit, tapi kayaknya di YouTube ada banyak sih yang ngebahas caranya nyeting interval timernya AI 1300 dan itu bisa diterapin juga ke WS 1600. Oke, lanjut. Untuk mode berikutnya adalah world time. Biasa ini tinggal pencet aja start. Kalau di Indonesia ini 10.43 di Jakarta, maka ya ini tempat-tempat lain nih kayak di Lisbon, kemudian di London, di Barcelona jam berapa aja gitu. Dan ini bisa disetting untuk daylight saving, tinggal pencet dan tahan tombol adjust. Oke, jadi kalau secara daylight saving di Roma sekarang jam 5.43.
di nonaktifin, tinggal pencet tahan tombol adjust. Oke, mode berikutnya adalah alarm. Nah, di sini alarm kita bisa setting waktunya, pencet tahan tombol adjust ya. Biasa, light untuk ngurangin, start untuk nambahin ya. Terus pencet lagi mode untuk geser ke menitnya. Oke. Terus kalau udah pencet adjust ya. Dan di sini kita bisa setting, ini alarm aja yang aktif kiri atas nih ya. Terus kalau ini artinya signal atau hourly signal, hourly chime yang aktif, jadi tiap jam ada bip 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 gitu. Terus nggak tahu deh, bip bip apa bip 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 ya, lupa. Pokoknya bunyi aja. Terus pencet lagi, dua-duanya aktif, alarm dan ini hourly signal. Terus kalau ini dua-duanya off. Jadi ini oke lah, aku nonaktifin aja. Dan ya habis, modenya itu aja. Sama kayak AE 1300. Teman-teman yang udah biasa pakai AE 1300 akan ngerasa sangat-sangat familiar. Oke, jadi secara function sama. Terus berikutnya kita ngobrolin mengenai perbedaan utama lah ya antara ini sama AE 1300. Jadi apa sih yang membuat ini berbeda, atau apa sih improvement atau kelebihan dari seri ini dibandingkan AE 1300. Jadi secara overall untuk function sama, water resist sama, ukuran body sama, bobot juga mirip. Cuman bedanya adalah di layar. Jadi kalau yang AE 1300 itu yang kanan nih ya, itu kalau tegak lurus lebih kelihatan ya, lebih apa ya, lebih mentereng gitu ya, lebih kontras. Tapi kalau begitu udah dimiringin kalah. Bentar, dijejerin persis nih ya kan. Dia mulai kalah nih di sini. Emang rata-rata setauku Casio yang digital seri-seri baru itu dia didesain untuk kondisi yang lebih sudut baca gitu, bukan tegak lurus. Ya, kayak LF20 juga sama. Oke. Ya, cuman memang untuk ini hari bulan tanggalnya lebih gede yang WS 1600, tapi untuk ininya, untuk jam menit detiknya lebih tebel memang yang AE 1300. Dan kelebihannya juga yang WS 1600 ini adalah untuk yang atas, untuk grafiknya ini lebih intuitif. Dari sini ngumpul ke kanannya, ngumpul ke kanannya. Kalau dari sini dari tengah ke kiri ke kanan. Jadi memang agak-agak susah diikutin kalau nggak biasa. Oke, itu aja mungkin kelebihan utamanya dari seri WS 1600. Untuk yang lain function sama, teman-teman yang mau pakai untuk stopwatch wasit sama, untuk interval timer juga sama. Gitu sih. Terus berikutnya, sekarang kita langsung ngomongin pros and cons-nya ya. Jadi kalau secara overall untuk jam tangan ini WS 1600, prosnya adalah 100 meter water resistance, 10 tahun battery life-nya. Terus untuk displaynya ada improvement dibandingin sama AE 1300. Cuman memang kalau dibandingin sama seri ini yang Casio Royal AE 1200, alarmnya dia cuma satu ya. AE 1300 juga sama, cuma satu. Terus untuk backlightnya itu cuma bisa 1,5 detik, nggak bisa disetting 3 detik, sama kayak AE 1300 juga sama, cuma 1,5 detik. Terus sekarang balik lagi, kalau dibandingin sama AE 1300 harganya sedikit lebih mahal. Tapi apakah jauh lebih mahal? Relatif. Kalau teman-teman merasa bahwa untuk improvement di displaynya ini akan sangat membantu, atau suka sama layoutnya yang baru, yang menurutku sih emang ini ya, improvement asik banget lah. Maksudnya secara dilihat tuh lebih, kalau yang ini emang klasik ya, kalau yang ini lebih apa ya, lebih gampang lah, lebih intuitif untuk diikutin gitu. Kalau ngerasa itu improvement yang worth it ya oke. Atau emang pengen koleksi dua-duanya silahkan. Saya akan kasih linknya di deskripsi untuk link yang dijamin ori. Saya beli dari beberapa ini ya. Saya biasa untuk jam yang direview beli dari toko-toko yang terpercaya, dan saya akan kasih link yang orinya atau link yang terpercaya di situ. Silahkan diklik aja kalau teman-teman minat untuk WS 1600 dan saya akan kasih link juga untuk ini AE 1300. Oke, udah 15 menit dan semoga cukup membantu untuk memutuskan mau yang mana, mau beli apa enggak. Dan thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.